Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan sistem peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen darah dan mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah, alat peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Oke, yang pertama kita bahas organ peredaran darah, yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang besarnya sebesar kepala tangan kita. Terletak di kedua paru-paru, dada sebelah kiri. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 220 sampai 260 gram. Pembungkus jantung dan pembuluh darah besar adalah perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 bagian, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Kerja otot jantung diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Tahukah kamu apa saja bagian-bagian jantung? Yuk simak penjelasan berikut. Bagian-bagian jantung, bagian utama jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang teratas dinamakan serambi atau atrium, dan 2 ruang di bawahnya disebut bilik atau ventrikel. Serambi yang terletak di bagian atas sebelah kanan disebut sebagai serambi kanan, dan serambi yang terletak di bagian atas sebelah kiri disebut serambi kiri. Bilik yang terletak di sebelah kanan bagian bawah disebut bilik kanan, sedangkan bilik yang terletak di sebelah kiri bagian bawah jantung disebut bilik kiri. Selain 4 bagian yang disebut tadi, seperti serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan, jantung juga mempunyai pembuluh darah antara lain. Kemudian pembuluh besarnya ada aorta, arteri, pulmonalis, yang ke paru-paru, arteri koroner. Kemudian ada pembuluh darah balik kafah atas dan pembuluh darah balik kafah bawah. Katupnya ada katup pulmoner yang paru-paru, ada katup tricus vidalis, dan katup mitral. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri yang dipisahkan oleh septum interatrial. Pada janin ada lubang antara atrium kanan dan kiri yang disebut foramen ovale ventricle, atau bilik kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Dinding ventrikel sebelah kiri lebih tebal 3 kali lipat daripada dinding ventrikel sebelah kanan. Selanjutnya, alat peredaran darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah arteri atau pembuluh nadi. Coba kalian perhatikan. Ciri dari arteri atau pembuluh nadi adalah dinding tebal dan elastis. Pada arteri jumlah katup hanya 1, terdapat pada awal keluar dari jantung. Darah kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis, yaitu arteri yang menuju ke paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas vena atau pembuluh balik. Coba kalian perhatikan. Ciri dari vena atau pembuluh balik adalah dinding tipis, kurang elastis. Pada vena jumlah katup banyak terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Pada vena, darah kaya akan karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis, yaitu vena yang berasal dari paru-paru. Arah aliran vena adalah menuju ke jantung atau balik ke jantung. Tekanannya lemah, jika terpotong darah akan menetes.
Letak vena dekat permukaan tubuh. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Yang pertama, kita akan membahas sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, selanjutnya ventrikel relaksasi. Kemudian katup bikus terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kiri. Selanjutnya ventrikel kiri berkontraksi, kemudian katup bikus tertutup dan katup semilunar aorta akan terbuka dan darah kaya oksigen dari ventrikel kiri akan masuk ke dalam aorta. Darah kaya oksigen dibawa oleh arteri dan diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah akan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh melewati pembuluh kapiler. Dan darah yang kaya karbon dioksida dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Selanjutnya ventrikel kanan relaksasi, katup trikuspid terbuka dan darah mengalir dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan dan dilanjutkan sistem peredaran darah pulmonalis. Nah, darah dari ventrikel kanan yang mengandung karbon dioksida dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan juga kiri. Di paru-paru nanti darah akan melepaskan karbon dioksida dan juga darah mengambil oksigen di paru-paru. Darah kaya oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis kembali dan menuju ke atrium kiri dan dilanjutkan ke sistem peredaran darah sistemik. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah manusia merupakan tekanan darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Coba perhatikan, alat untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter atau sfigmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah orang normal berkisar 120/80 mm Hg, terdiri dari tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Sedangkan tekanan diastol ada tekanan ketika jantung relaksasi atau tekanan balik dari arteri dan nadi kembali ke jantung. Nah, sekarang kita bicarakan selanjutnya pengukuran denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi, pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri pada saat terjadi aliran darah saat jantung berkontraksi. Pemeriksaan frekuensi jantung nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi dilakukan dengan cara meraba di bagian pergelangan tangan dan di bagian leher atau dengan bantuan stetoskop. Sekarang kita membicarakan faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama adalah aktivitas frekuensi denyut nadi akan meningkat pada saat seorang sedang beraktivitas dan akan menurun pada saat orang tersebut istirahat. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi denyut nadi pada laki-laki kira-kira lebih kecil dibanding pada frekuensi denyut nadi pada wanita. Kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu tubuh. Setiap peningkatan suhu tubuh menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat. Sebaliknya, jika penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan turun. Faktor yang lain yaitu usia atau umur. Semakin meningkat usia, maka semakin menurun frekuensi denyut nadi. Faktor yang selanjutnya adalah berat badan. Orang yang gemuk memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih tinggi daripada orang yang kurus. Kemudian stres dan emosi dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi.